Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi hari ini tanggal 24 Agustus 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus karena cintanya Yesus luar biasa dan ajaib. Biar kita senantiasa ada di dalam rumah Tuhan, membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, tidak berjalan di jalan orang fasik, tapi berjalan di jalannya Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur pasal 1 dari ayat 1 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam pengkumpulan pencomooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus dan ucapkanlah terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 4 ayat yang keempat demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia di pagi yang indah ini kita datang kepada Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Tuhan
Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sucikanlah hatiku, sucikanlah mulutku dan pikiranku Bapa. Sebentar layakkan kami anakmu Bapa, mau baca firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah hatiku. Terima kasih, puji syukur kepada Bapa-Ku Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirman dari pagi yang indah ini, kami lapar hauskan firman-Mu. Biar firman-Mu Bapa Ku simpan dalam hati kami, supaya kami tidak melangkah berdosa kepada Tuhan. Terima kasih, kami percaya pagi yang indah ini Tuhan Yesus memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini tanggal 24 Agustus 2023, waktu berjalan terus Bapak Ibu ya. Minggu depan adalah minggu yang terakhir, tanggal 31 Agustus. Ya, Bapak Ibu ingat ya, selalu dari tanggal ini, tanggal 24 Agustus, saya sudah katakan minggu depan tanggal 31 Agustus 2023. Artinya Tuhan Yesus akan pelihara kita dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai Tuhan Yesus datang kembali kita dipelihara. Dan kita mau ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau ada di dalam rumah Tuhan. Ya, tadi firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Amin. Kita sangat berbahagia karena pagi ini kita sama-sama mendengar nasihat firman Tuhan. Bukan nasihat orang fasik, tapi nasihat firman Tuhan. Sebab orang fasik kan binasa, saudara. Tapi langkah kaki orang yang dikasih sama Tuhan itu di dalam perlindungan Tuhan. Coba saya mau baca. Orang fasik akan binasa. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat ke-9 demikian firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang dikasihnya dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati binasa di dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Amin. Kita tidak punya kekuatan apapun. Kita hidup ini berasal dari Tuhan. Tapi biar hari demi hari kita melangkah, mari kita bangun hubungan akrab dengan Tuhan. Supaya kata firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang cinta sama Tuhan. Kalau kita dikasih oleh Tuhan, kata firman Tuhan janji, kita di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca Yeskiel pasal 16, supaya kita akan selesaikan pagi ini pasal 16, supaya nanti malam kita lanjutkan pasal ke-17. Biar hari demi hari kita jalani, isilah hati kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tema pagi ini, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau. Akulah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Asal kita ada di dalam firman Tuhan, senantiasa Tuhan akan berikan janji buat kita. Luar biasa. Kita cinta Tuhan Yesus. Tuhan tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan berjanji, orang akrab bergaul karib dengan Tuhan, di situ ada janji Tuhan. Amin. Mari kita senantiasa membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita baca Yeskiel pasal 16. Puji Tuhan. Ayat 43 sampai 63. Demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, tetapi dengan semuanya ini membuat aku gemetar kemarahan. Sungguh aku juga akan menimpakan kelakuanmu atas kepalamu. Demikian firman Tuhan Allah. Bukankah engkau melakukan kemesemuan ini lagi di samping segala perbuatanmu yang keji? Lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau. Begitu ibu, begitu anak. Anak ibumu engkau yang jijik melihat suaminya dan anak-anaknya lelaki. Dan adik kakakmu perempuan engkau yang jijik melihat suami-suami mereka dan anak-anak mereka lelaki. Ibumu adalah orang Heti dan ayahmu orang Amori.
Kakakmu yang tertua ialah Samaria, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu. Dan kakakmu yang termuda ialah Sodom, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatanmu. Bukan kau hidup menurut perbuatan mereka, dan kau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupmu. Amin. Ini kalau saya terangkan saudara ya, keluarga dari semua anak-anak Tuhan ini. Keluarga anak Tuhan, tetapi mereka semua tidak benar. Dari keluarga Sodom, pantesan Sodom dan Gomora kata lihat di kitab Kejadian dihukum sama Tuhan. Ya, termasuk orang Heti, Amori, semua mereka itu orang Samaria, semua mereka itu orang keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Orang fasik, orang yang tidak taat kepada firman Allah, yang berani, pantasan ini mereka berdosa terus. Marah Tuhan itu murka kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan. Oleh itu mari kita hari ini hari kita melangkah menyongsong kedatangan Tuhan. Isilah hati kita dengan firman Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Jangan sampai kita jahat dalam seluruh aspek hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan, mari kita baca lanjut ayat 48. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, sesungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda, beserta anaknya perempuan tidak berbuat seperti yang kau lakukan beserta anak perempuan. Semua saudara berdosa kepada Tuhan. Keluarga-keluarga berdosa ini, keluarga yang tidak bertobat sama Tuhan. Makanya pentingnya kita mendengar firman Tuhan pagi ini, supaya kita betul jangan mau seperti bangsa Israel, jangan mau seperti Sodom dan Gomora, jangan seperti keluarga-keluarga mereka yang tidak tahu akan Tuhan. Tapi mari kita menjadikan diri kita, keluarga kita, hidup taat kepada firman Tuhan. Berikutnya 49 saya membaca. Lihat, inilah kesalahan Sodom. Kakakmu yang termuda itu kecongkan makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anaknya perempuan, tapi ia tidak menolong orang-orang sesara dan miskin. Mari Bapak Ibu, kalau firman Tuhan kesimpulannya, kalau kita diberkati, jangan hanya hidup senang-senang, makanan berlimpah untuk diri sendiri, tapi bagilah buat mereka-mereka dalam keadaan kekurangan. Ya, kita harus membagi berkat Tuhan, karena dikatakan di dalam Amsal Sulaiman 11 ayat 25. Coba saya mau baca Amsal 11 ayat 25. Amsal Sulaiman, saya buka lagi Alkitabnya. Amsal 11 ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat diberikan kelimpahan, siapa memberi minum ia sedia akan diberi minum. Mari, selagi kita ada kesempatan memberi berkat, harus kita memberikan kasih kita seperti Tuhan Yesus. Selagi 2000 tahun yang lalu Tuhan waktu bersama 5000 orang, bersama 4000 orang, Tuhan tidak izinkan mereka pulang dengan sia-sia. Biarpun murid-muridnya berkata, silakan pulang, biar mereka beli sendiri-sendiri makanan. Tapi Yesus tidak mengendaki. Kumpulkan mereka dan mereka makan sampai kenyang. Oleh itu mari kita mau bagi rezeki, bagi berkat, sehingga firman Tuhan kita lakukan, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Kalau kita membagi rezeki, saudara, agar berkat Tuhan, Tuhan kan pasti berkati, saudara. Ya, karena apapun yang kita kerjakan itu, ya, kita akan diberkati Tuhan. Saya mau baca Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena yang membagi rezekinya dengan si miskin. Mari kita ada berkat Tuhan, membagi berkat-berkat buat keluarga-keluarga yang tidak mampu, ya. Misalnya Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang miskin yang betul miskin, ya. Karena orang miskin itu Tuhan izinkan loh, ya. Orang kaya, orang miskin, kalau kita baca di Amsal Sulaiman 22 ayat 2, orang kaya dan miskin itu bertemu, yang membuat mereka semuanya ialah Tuhan. Tuhan izinkan yang kaya diberkati Tuhan. Supaya apa? Supaya dengan kekayaannya itu mereka memuliakan Tuhan. Supaya dia sadar orang kaya diberkati Tuhan. Supaya dengan kekayaan juga belajar memberi berkat kepada orang miskin. Dan orang miskin belajar rendah hati. Ada orang miskin yang ya, sombong. Jangan, ya. Tapi belajar seperti Lazarus, hidup rendah hati. Makin kita takut akan Tuhan, kita diberkati sama Tuhan. Oleh karena itu mari kita menjadi orang yang baik hati, karena orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Mari kita belajar untuk hidup memberkati orang. Amin. 50 sama baca ayat 50. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Dan Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu, bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua. Sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan, engkau membuat kakak kamu perempuan kelihatan benar. Tanggunglah nodamu, hai engkau yang
mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan dengan dosa-dosamu yang lebih kecil dari mereka. Mereka lebih benar daripadamu. Biarlah engkau merasa malu dan tanggunglah nodamu oleh karena engkau membuat kakakmu perempuan kelihatan benar. Sekeluarga, kakak, adik, semua hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, membuat kekejian, membuat Tuhan marah. Saudara, mari kita bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Ayat 53, tapi aku akan memulihkan keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan, dan juga aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka. Inilah baiknya Tuhan Yesus. Biarpun seorang berdosa, tapi asal kembali kepada Tuhan, Tuhan kan pulihkan. Ini dahsyatnya kasihnya Tuhan sempurna. Ayat 54, supaya engkau menanggung nodamu dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu, sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. Mengenai kakak-kakakmu Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaan semula. Samaria juga bersama anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaan semula. Dan kau pun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaan semula. Bukankah Sodom kakakmu yang termuda menjadi buah bibirmu pada masa kecongkaanmu, sebelum kejahatanmu menjadi nyata, seperti pada saat ini engkau diaibkan oleh anak-anak perempuan Edom dengan semua yang di sekitarnya, dan anak-anak perempuan Filistin yang menghina engkau dari sekitarmu. Kemesumunmanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji harus engkau tanggung. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, aku akan melakukan kepadamu seperti yang kau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Menganggap ringan seperti Esau yang sudah saya bacakan. Menganggap ringan, saudara, hak kesulungan. Demikian kita tidak boleh menganggap ringan keselamatan, pengorbanan Tuhan Yesus. Hargai keselamatan, kasih karunia yang Tuhan limpahkan buat kita dengan kesungguhan kita kepada Tuhan. Ayat 60, tapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan kau merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Ayat 62, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. 63 yang terakhir, dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai kita pagi ini. Sudah lengkap membaca Yeskiel pasal 16 ayat 1 sampai 63 dengan tema, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Inilah Tuhan Yesus Kristus yang memegang janji yang kekal. Dia sangat baik, saudara. Cintanya Tuhan itu luar biasa. Maka saya sampai kapanpun kita tidak bisa membalas janjinya Tuhan, tidak bisa membalas kasihnya Tuhan. Karena saya kasih ayat terakhir, janji Tuhan yang kekal di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. 2 Samuel pasal 23 ayat yang kelima. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal. Amin. Keluarga-keluarga kita, keluarga saya, Bapak Ibu, semua di dalamnya ada janji Tuhan yang kekal. Karena Tuhan sudah panggil pilih kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Berikutnya, janji yang kekal itu apa? Teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menemukannya. Amin. Semua keselamatan, damai sejahtera, sukacita, janji yang kekal, teratur, terjamin segala-galanya, itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita mau cinta Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, apapun persoalanmu, apa menjadi pergumulan kita, serahkan kepada Tuhan. Karena ingat janji Tuhan, karena Tuhan akan meneguhkan perjanjian kekal, teratur, terjamin segala-galanya, dan Tuhan berikan keselamatan, dan Tuhan berikan kesukaan, asal kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Syukur hanya bagimu, ya Tuhanku Yesus Kristus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih karunia Tuhan, buat janji Tuhan yang kekal, teratur, terjamin segala-galanya. Bahkan Tuhan Yesus berikan keselamatan dan kesukaan, damai sejahtera buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.